Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maharani Eka Wijaya, mahasiswa dari Prodi PJSD Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang fungsi dan peran masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Sebelum kita masuk mengenai fungsi dan peran masjid kampus, apa sih pengertian dari masjid itu? Mungkin beberapa dari kita masjid dianggap sebagai tempat ibadah bagi umat muslim. Tidak dapat disangkal bahwa masjid sudah merupakan pusat kegiatan dari umat muslim. Semakin berkembangnya masyarakat, maka berkembang pula fungsi dan peran dari masjid. Kegiatan di masjid pun semakin meluas, mencakup aspek untuk peribadatan dan budaya Islam. Fungsi dan peran masjid pun dari waktu ke waktu terus meluas, membuktikan kesadaran dan pemahaman umat muslim terhadap pemanfaatan masjid semakin meningkat. Sejak awal pertumbuhannya, masjid di Indonesia pada mulanya hanya dipahami sebagai tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah khusus seperti sholat. Bahkan ada yang memahaminya hanya sekedar untuk menyelenggarakan ibadah sholat saja. Padahal sejalan dengan perkembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat, masjid tidak lagi dipahami seperti itu. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan, masjid juga berfungsi sebagai pusat pembinaan umat. Pembinaan dan aktivitas sosial seperti kegiatan pendidikan anak dan remaja, majelis taklim, musyawarah warga, akad nikah, itu dilakukan di masjid. Jadi kita berharap bahwa fungsi dan peran masjid mampu berperan secara aktif untuk mengayomi dan membina keberagaman, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Bertambah luasnya pemahaman umat Islam terhadap fungsi dan peran masjid di tengah kehidupan masyarakat, di satu sisi mencerminkan masa depan umat Islam akan lebih baik. Pengelolaan masjid ini betul-betul berfungsi sebagaimana masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW, yakni sebagai sentra umat dalam menjaga tujuan didapatkannya syariat Islam. Salat lima waktu dikerjakan di masjid. Pengajian mulai dari pengajian umum, pengajian ibu-ibu, anak-anak, serta pengajian pemuda dan remaja berlangsung di masjid. Dapat dikatakan bahwa masjid Indonesia bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah dalam arti seperti salat dan zikir, tetapi juga tempat bersosialisasi dan proses pembudayaan umat Islam. Kita akan membahas tentang fungsi masjid kampus. Yang pertama itu masjid kampus dan suasana religius. Sebelum dikumandangkannya azan, terdengar jelas alunan kalam ilahi dari menara masjid setiap gedung di perkantoran dan ruang kerja sebagai isyarat bahwa waktu sholat telah hampir tiba. Aktivitas kantor dan perkuliahan pun pasti dihentikan hingga habis waktu istirahat. Nah, banyak mahasiswa dan karyawan yang lebih suka memilih berada di lingkungan masjid untuk menghabiskan waktu istirahat dari aktivitas perkuliahannya. Ada yang sekedar beristirahat sambil menunggu waktu sholat berjamaah, dan ada juga yang berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan masalah pelajaran. Bahkan disiram di masjid kampus juga dijadikan sebagai tempat mengikat kelas dan teman-temannya. Fenomena ini merupakan salah satu indikasi kemakmuran masjid kampus. Kegiatan-kegiatan yang berjalan di masjid kampus ada yang bersifat rutin, ada juga yang bersifat insidental. Masjid kampus sering dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan yang bersifat insidental oleh para mahasiswa
seperti kegiatan peringatan hari-hari besar Islam, baik itu senat mahasiswa tingkat mahasiswa maupun tingkat himpunan mahasiswa. Kegiatan rutin di masjid kampus secara umum terdiri dari salat wajib 5 waktu, salat Jumat, dan kegiatan pada bulan Ramadan. Fungsi yang kedua adalah sebagai pembinaan salat wajib 5 waktu. Yang ketiga, pembinaan salat Jumat. Pembinaan kegiatan bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh dengan kegiatan ibadah, seperti berpuasa pada siang hari, melakukan sholat tarawih dan witir pada malam hari, bertadarus Al-Quran, beriktikaf, mengikuti kajian agama, dan masih banyak lagi. Tujuan pembinaan kegiatan pada bulan Ramadan adalah untuk menggairahkan para jamaah untuk meningkatkan ibadah dan mengkaji ajaran Islam. Yang kelima ada program tutorial dan mentoring keislaman. Di beberapa kampus perguruan tinggi, tutorial PAI dilaksanakan oleh satu organisasi mahasiswa yang di bawah bimbingan langsung koordinator PAI dan para dosen PAI. Selanjutnya sebagai unit kegiatan dakwah mahasiswa atau UKDM. Tujuan pokok dari lembaga ini adalah membina para anggotanya sebagai calon sarjana, calon pendidik, dan kader dai dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah, memelihara Islam, dan ikut menciptakan kampus religius. Yang ketujuh sebagai lembaga pengkajian ibadah wanita Islam atau LPIWI. Nah, lembaga pengkajian ibadah wanita Islam ini merupakan contoh organisasi keagamaan wanita Islam yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya untuk kegiatan Hari Raya Islam, aktivitas keagamaan, sivitas akademika terutama dosen dan karyawan PT selama ini dihubungkan dengan hari-hari besar Islam. Universitas secara resmi menyelenggarakan kegiatan hari-hari besar Islam yang melibatkan seluruh sivitas akademika perguruan tinggi. Yang kedelapan, program studi agama dan bahasa Arab. Bahasa Arab sering diasosiasikan dengan agama Islam karena bahasa Arab merupakan salah satu ilmu-ilmu Islam. Kitab suci umat Islam sendiri, Al-Quran, dan kitab-kitab hadis juga berbahasa Arab. Prodi bahasa Arab banyak berdiri di kampus-kampus perguruan tinggi seperti di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan perguruan tinggi lainnya. Mungkin hanya itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.